negara tidak sejahtera kalau perempuannya tertinggal. Kata Mbak Puan Maharani sesudah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari PKNU Korsel. Dari Korea Selatan, dilanjutkan dukungan Pak Jokowi lebih menguat untuk menjadi bakal calon wakil presidennya Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mbak Puan yang kemarin mendapatkan gelar honoris causa dari PKNU, sebuah perguruan tinggi di Korea Selatan, bukan PKNU Partai Kebangkitan yang pernah hidup di Indonesia, tapi ini perguruan tinggi di Korea Selatan. Langsung responnya dari Pak Jokowi, dari Bu Mega, luar biasa. Ayo kita baca di beberapa media dan selanjutnya kita lihat dan kita analisa apakah dukungan Pak Jokowi, dukungan Bu Mega itu semakin menguat atau bagaimana. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, Puan Maharani terima gelar Doktor Honoris Causa dari PKNU Korea Selatan. PKNU ini di CNN disebutkan sebagai perguruan tinggi, jadi Pukyang National University di salah satu perguruan di Korea Selatan. Pemberian gelar Dr. Honoris Causa kepada Puan digelar di College Theater PKNU yang berada di Busan, Korsel pada kemarin itu. Jadi ini sebuah penghargaan. Ya, melihat ini perempuan menjadi ketua partai, menjadi akhirnya kemudian mendapat gelar. Nanti kita bahas nanti. Kemudian di Kompas, Jokowi lempar sinyal dukungan capres, wacana duet Prabowo, Puan Mohd Waki. Ini efek dari mendapatkan gelar honoris causa dari PKNU Pukyang, atau karena memang biasanya karena ada inspirasi survei atau karena ada desakan politik. Kita lanjutkan di Kompas lainnya. Wacana duet Puan Prabowo Puan menguat usai Jokowi 2 kali lempar sinyal dukungan ke Prabowo. Kan kemarin kalau kita bahas di konten saya sebelumnya kan Pak Jokowi semacam memberi sinyal kepada Pak Prabowo ya meskipun Pak Prabowo malu-malu. Ayo kita lihat di selanjutnya di Republika. Megawati jangan ragu capreskan Puan, jangan lagi tunjuk petugas partai yang ganggu Terah Soekarno. Ini kok kelihatannya menohok petugas partai, katanya tidak tidak taat atau akan ganggu Terah Soekarno. Apakah memang betul gitu? Kita bahas nanti. Selanjutnya di Kompas lagi, Puan seperti K-pop populer di Indonesia, kita dorong anak muda Korea kenal Indonesia. Efek dari honoris causa, gelar Doktor Honoris Causa akhirnya mempunyai inspirasi bagaimana kita dorong anak muda Korea kenal Indonesia. Tidak cukup kita mengenal K-pop di Korea, dibalik oleh Mbak Puan. Dan yang terakhir, Puan, negara tak mungkin sejahtera jika para perempuannya tertinggal. Ini adalah yang terakhir di detik. Ayo pilih yang mana kalian? Semuanya menarik kan? Oke, kita pilih yang terakhir supaya terekspresikan semuanya. Puan, negara tak mungkin sejahtera jika para perempuannya tertinggal. Detik. Ketua DPR Puan Maharani bicara soal peran perempuan dalam pidato ilmiahnya usai menerima anugerah Dr. Honoris Causa dari Pukyong National University di Busan, Korea Selatan. Puan menegaskan pentingnya peran perempuan bagi kemajuan suatu negara. Kelihatannya di negeri ini, maksudnya kita bahas nanti, kelihatannya masih Mbak Puan yang ngomong perempuan. Puan mengawali pidatonya soal perempuan dengan bicara kondisi terkini
mengenai keterbukaan ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat dalam membangun bangsa dan negara. Dia mengatakan hal tersebut merupakan keunggulan demokrasi, yaitu menjamin partisipasi warga bangsa dalam mengartikulasikan hak politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi untuk semua, untuk perempuan semuanya. Bahkan juga memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang, menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif. Oh, ini kritik keras. Jangan hanya kebijakan afirmatif, akan tapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia, kata Puan di PKNU Korea Selatan. Pidato ilmiah Puan berjudul Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan Indonesia dan dunia yang lebih sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan. Tema utamanya sangat Indonesianis. Puan lalu bicara soal populasi perempuan di seluruh dunia yang mencapai 3,8 miliar jiwa atau 49% dari penduduk dunia. Puan bicara saat ini perempuan telah banyak aktif dan mengambil peran yang strategis dalam setiap kegiatan di segala bidang. Akan tapi di banyak negara, perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itulah, masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitas dalam rangka memperkuat peran perempuan. Jadi luar biasa untuk perjuangan perempuan. Puan sempat menghentikan pidatonya karena menahan haru dan tangis. Namun Puan tetap melanjutkan pidatonya yang bicara soal isi pertemuan tingkat tinggi para ketua Parlemen Perempuan Indonesia, internasional Indonesia. The 14th Summit of Women Speaker of Parliament di Uzbekistan pada September yang lalu, yang isinya merekomendasikan bahwa perempuan harus saling membantu, mendukung dan mendorong perempuan untuk mendapatkan peluang dan kemajuan dalam hidupnya. Itu yang disampaikan, maksudnya yang disampaikan produk dari Uzbekistan. Puan menganalogikan laki-laki dan perempuan sebagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang tinggi-tinggi, setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada sayap itu, maka tak dapatlah terbang sama sekali. Silikinji ya. Inilah semangat yang harus ditanamkan bersama dan membangun kehidupan demokrasi di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat dan martabat, kemajuan kesejahteraan harus sama. Negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal. Pecinta masa depan negeri, negara tidak akan sejahtera kalau perempuannya tertinggal. Sebuah tema yang menarik disampaikan Mbak Puan pada waktu penganugerahan di Korea Selatan, PKNU. Pasti semuanya setuju bahwa perempuan adalah yang utama. Selanjutnya, apa yang kalian dapatkan dari ini semuanya ketika dihubungkan dengan pernyataan Bu Mega atau pernyataan Bu Mega, harapan Bu Mega untuk menampilkan Bu Puan secara serius, Mbak Puan secara serius, atau Pak Jokowi menjadi lebih semangat untuk menampilkan Mbak Puan sebagai cawapresnya Prabowo, ataupun lainnya. Pecinta masa depan negeri, melihat dari proses inaugurasi tadi, saya nggak tahu apakah kalian setuju atau tidak setuju tentang penganugerahan ini. Yang jelas penganugerahan ini, kalau kalian setuju atau tidak setuju, ini sudah dilakukan oleh teman-teman di PKNU Korea Selatan. Itu hak mereka untuk memberikan, karena melihat Mbak Puan sebagai sosok yang layak mendapatkan gelar doktor honoris causa. Berbeda dengan kalian yang kuliah serius, ini adalah produk dari sebuah praktisi. Jadi sebagai praktisi, sebagai ketua
DPR mampu memberikan sesuatu untuk perkembangan perempuan. Dan bahkan ketika pertemuan di Uzbekistan pada September kemarin, mempunyai semangat antar perempuan saling mendukung. Ini tidak mudah, kalian yang mendapatkan gelar doktor pun belum tentu mampu seperti Mbak Puan. Meskipun mungkin secara teoritis hal ini ada yang ayo ngajak dialog tentang hal itu. Mbak Puan menemukan secara praktis sesuatu yang baru. Coba kita landingkan kepada kehidupan perpolitikan di negeri ini ya. Sepertinya baru Mbak Puan ya yang menampilkan tema perempuan untuk atau yang ditawarkan. Selama ini kan melihat bakal calon presiden atau para pendukungnya atau partai-partai politik yang menampilkannya atau yang ikut arus, relatif belum ada yang menampilkan sosok perempuan. Bukan sosok perempuan Mbak Puan, tetapi sosok perempuan yang menjadi tema bahwa sebuah negara itu tidak akan sejahtera tanpa perempuan. Maksudnya kalau perempuannya keterbelakang, dikonco-wingkingkan, maka ya negara itu tidak bisa sejahtera. Ya masuk akal sih. Ini yang menjadi semacam cambuk bagi kita bersama. Ada sesuatu yang ditawarkan Mbak Puan. Meskipun itu dari produk, ya Mbak Puan sebagai ketua DPR dan bersinergi dengan para perempuan di berbagai negara. Jadi, ayo, bagaimana Mas Ganjar, bagaimana Mas Anies, bagaimana Pak Prabowo, tema-tema perempuan kalian di mana? Nah, ini semacam tagihan dari kelompok perempuan atau orang yang perhatian terhadap perempuan. Meskipun tema ini maksudnya dialektika ini, diskursus ini tidak ditampilkan dalam proses kampanye, namun yang perhatian terhadap perempuan sementara Mbak Puan. Kedua, pada tampilan menampilkan perempuan oleh perempuan itu kan tidak mudah ya. Biasanya kalau kita laki-laki itu menampilkan tema perempuan atau sebaliknya perempuan menampilkan laki-laki. Dan ini Mbak Puan menampilkan yang perempuan harus dibela. Yang kedua, ini Mbak Puan sebagai perempuan tetap perhatian juga terhadap perempuan. Dan memang menarik kalau ngomong perempuan di Indonesia, dia bahkan sudah ngomong di semua negara. Ketiga, apakah Mbak Puan masih menarik untuk diperbincangkan sebagai capres-cawapres? Ya pastilah, itu adalah satu hal yang menarik. Bagaimanapun kalau ngomong PDI Perjuangan sampai hari ini masih memberikan amanah kepada Bu Megawati untuk menampilkan siapa yang akan diusung. Itu sudah keputusan partai. Mbak Puan sebagai salah satu ketua DPP, salah satu kader yang mempunyai tawaran, maksudnya yang bisa ditawarkan kepada publik, kepada pemilih di Indonesia, tidak ecek-ecek. Maksudnya juga ada sesuatu yang bisa ditawarkan, sehingga ketika ada yang mendesak Bu Megawati untuk menampilkan Mbak Puan supaya terah Soekarno, sebenarnya bukan hanya terah Soekarno ini, tapi adalah bagaimana perempuan itu bisa ditampilkan. Pasti ada yang tidak setuju, tetapi ada yang setuju hal ini. Juga terkait dengan Pak Prabowo yang sudah kelihatannya apresiat terhadap hal ini. Meskipun mungkin ada perbincangan tentang Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Itu tadi Pak Jokowi ya. Bagaimana Pak Jokowi tentang Mbak Puan? Pak Jokowi pada kesempatannya sudah mulai melirik kepada Mbak Puan bagaimana menyandingkan sebagaimana yang diberitakan di Kompas tadi. Meskipun ada yang mengatakan ya Pak Prabowo kan dekat Mas Ganjar, ya everything is possible. Tapi bahwa keberadaan Mbak Puan pada gelar Honoris Causa kemarin itu sesuatu ya, bukan hanya sebatas mendapatkan gelar, tetapi pemikirannya lumayan bisa menggetarkan kita semuanya. Oh, katanya belum ada para bakal calon yang ngomong tentang perempuan, katanya ini sesuatu yang ditawarkan. Negara tanpa perempuan tidak sejahtera.
Sehingga dari perbincangan ini semuanya, dari 4 hal itu atau bahkan yang lain, Mbak Puan masih menjadi sesuatu yang bisa menjadi tawar di negara kita. Maksudnya menjadi tawar di partai-partai politik, meskipun PDI Perjuangan bisa berjalan sendiri tanpa koalisi dengan yang lain. Tapi untuk menampilkan yang terbaik, ya komunikasi politik itu dibangun oleh siapapun. Mbak Puan belum harga mati untuk diajukan atau ditolak, atau tidak diajukan. Mohon maaf, bukan ditolak. Diajukan atau tidak diajukan. Tapi ada sesuatu yang bisa ditawarkan sehingga pilihan kita semakin banyak, sehingga negeri kita semakin banyak pilihan, dan kita apresiasi relatif belum ada perempuan lainnya yang tampil, baik dia mempunyai gelar profesor doktor atau dia praktisi dalam kehidupan politik atau praktisi dalam kehidupan ekonomi. Hanya Mbak Puan yang sementara tampil, sehingga mungkin ini adalah sesuatu yang bisa menjadi alternatif. Teman-teman partai politik, coba hal ini dijadikan sebuah perbincangan yang menarik, sehingga rakyat semuanya juga akan bisa melihat. Kita tidak perlu like and dislike terhadap seseorang. Kalau ada sesuatu yang baik, mengapa tidak? Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.